program vaksinasi COVID-19 di Indonesia terus digencarkan. Hingga 4 April 2021, penyuntikan vaksin COVID-19 di tanah air telah mencapai 12,7 juta suntikan dosis pertama dan kedua. Yang artinya ada kenaikan sebesar 2,5 juta vaksinasi per minggu. Dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI pada 5 April 2021 di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa secara global, Indonesia berada di peringkat ke-8 dunia terkait laju pemberian vaksinasi pada penduduknya. Namun jika negara yang memproduksi vaksin tidak diikutsertakan dalam daftar progres laju vaksinasi global, maka Indonesia berada di posisi ke-4 dunia. Per kemarin kita sudah bisa mencapai 12,7 juta vaksinasi. Dibandingkan minggu lalu yang menembus 10 juta, jadi dalam satu minggu kita sudah bisa menambah 2,5 juta vaksinasi per minggu. Menempatkan Indonesia di posisi ke-8 dunia. Kalau kita keluarkan negara-negara yang memproduksi vaksin sendiri, sehingga tidak ada masalah dari suplai vaksinnya, kita nomor 4 di dunia. Ya, ini bagus untuk menjawab skeptisnya banyak majalah-majalah internasional terhadap Indonesia. Sementara itu adanya embargo vaksin COVID-19 yang masih berlangsung karena gelombang ketiga penyebaran virus corona di negara-negara yang menjadi tempat produksi vaksin tersebut juga berimbas ke suplai vaksin di berbagai negara, termasuk Indonesia. Budi Gunadi Sadikin pun menegaskan saat ini pemerintah masih terus melakukan negosiasi dengan negara-negara produksi vaksin lainnya hingga keadaan kembali membaik. Kelompok lansia di atas 60 tahun pun masih menjadi sasaran prioritas penerima vaksin. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, dari 1,5 juta penduduk Indonesia yang terpapar COVID-19, kelompok lansia yang terpapar hanya sebesar 10%. Namun dari total kasus kematian Indonesia, 50%-nya merupakan warga yang berada dalam kelompok lansia di atas 60 tahun. Akibatnya, negara-negara yang memproduksi vaksin di lokasi-lokasi tersebut yang terjadi lonjakan ketiga atau third wave, mengarahkan agar vaksinnya tidak boleh keluar. Hanya boleh dipakai di negara masing-masing. Sehingga akibatnya mempengaruhi ratusan negara di dunia termasuk di Indonesia. Sehingga jumlah vaksin yang tadinya tersedia untuk bulan Maret dan April masing-masing 15 juta dosis, atau totalnya 2 bulan adalah 30 juta dosis, kita hanya bisa dapat 20 juta dosis, atau 2/3-nya. Sehingga akibatnya laju vaksinasinya, mohon maaf, seluruh teman-teman media bisa sampaikan ke masyarakat, agak kita atur kembali. Sehingga kenaikannya tidak secepat sebelumnya karena memang vaksinnya yang berkurang suplainya. Kita harapkan, kita sedang negosiasi dengan produsen-produsen vaksin dan negara-negara produsen vaksin. Mudah-mudahan di bulan Mei bisa kembali normal sehingga kita bisa melakukan vaksinasi dengan rate seperti sebelumnya yang terus meningkat. Sedianya, Indonesia akan menerima masing-masing 15 juta dosis vaksin pada rentang Maret dan April 2021. Namun, adanya embargo vaksin oleh negara-negara produsen seperti Eropa, Brazil, dan India, maka pemerintah Indonesia hanya menerima sebanyak 20 juta dosis vaksin untuk bulan Maret sampai April. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.